Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tema aswaja sebagai tuntunan kita dalam melakukan amal ibadah sehari-hari. Seperti kita tahu, Indonesia itu adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan penduduk yang paling besar, penganut Islamnya itu paling besar dibanding agama-agama dibanding negara-negara yang lain. Kenapa demikian? Kenapa bisa masyarakat kita demikian welcome dengan kedatangan Islam ke Indonesia? Alasan pertama, bahwa upaya seseorang untuk meyakinkan orang lain atau untuk menundukkan orang lain di bawah kekuasaannya itu ada pada 3 kemungkinan. Yang pertama bisa dengan pendekatan persuasif. Ini memasukkan mau'idhatul hasanah atau cerita-cerita atau pendekatan secara emosional supaya lebih dekat antara satu dengan yang lain. Yang kedua, dengan mujadalah, dengan iqna'ul akhorin, dengan menundukkan orang lain di bawah argumentasi-argumentasi logis. Al-mujadalah billati hi ahsan. Dan yang ketiga dengan metode ekspansi atau peperangan, penundukan secara paksa, al-futuhat. Para ahli sejarah itu menuliskan ketika Islam yang masuk ke satu daerah dengan ekspansi dan Islam yang masuk ke daerah yang lain dengan metode persuasif tentu mempunyai efek yang berbeda. Termasuk Islam yang masuk ke Indonesia tidak dengan mujadalah billati hi ahsan, tidak dengan metode perdebatan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu ketika melakukan ekspansi ke berbagai daerah yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan mayoritas ulama-ulama Islam, seperti yang dilakukan oleh Imam Ar-Razi, mempunyai kitab Munadharah Ar-Razi fi biladi ma wara'an nahri. Imam Ar-Razi itu mempunyai kitab debat yang merekap perdebatan beliau sampai ke daerah Transoxania. Ini salah satu metode bagaimana menundukkan orang lain dengan debat. Dan ekspansi itu banyak sekali seperti disebutkan oleh kitab-kitab sejarah para pasukan-pasukan Islam yang melakukan ekspansi ke berbagai daerah sehingga memunculkan beberapa kekhalifahan yang sempat berjaya pada masanya. Dan ketika kita membandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain yang ditundukkan, yang satu dengan metode futuhat ekspansi maupun mujadalah billati ahsan maupun dengan metode persuasif, tentu penerimaannya dan sambutannya lebih bagus yang memakai metode persuasif. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia itu mengakomodir tradisi-tradisi yang berkembang di Indonesia dengan pendekatan-pendekatan persuasif, dengan pendekatan emosional. Ini juga menemukan sandarannya, yaitu dalam satu kaidah fiqhiyah dikatakan al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan masyarakat yang ada pada satu daerah itu bisa dijadikan rujukan hukum selagi tidak bertentangan dengan zahirun nas atau tidak bertentangan dengan ma'ulima minaddin bid-darurah, maka adat tersebut seyogianya kita lestarikan, tidak lantas dibuang. Kita mengenal hukum-hukum yang ada di dalam fikih kita itu banyak sekali yang menyandarkan kepada adat masyarakat yang berkembang pada saat itu. Ambil contoh misalnya kita menghitung, kita tahu ada aqallul haid wan nifas, masa haid dan nifas yang paling sedikit, atau aktsarun nifas, paling banyaknya masa nifas maupun aktsarul haid, ataupun ghalibuhuma, ataupun umumnya nifas maupun haid itu berapa lama. Itu diambil dari adat perempuan yang ada pada saat itu.
yang oleh para ulama disebut dengan metode istiqra'. Meskipun istiqro'nya tidak istiqro' tam, tapi istiqro' nakis, karena tidak seluruh perempuan itu ditanya. Kemudian kita tahu juga bahwa antara sholat yang dijamak, satu sholat dengan sholat yang lain, itu ketika ada jeda yang terlalu lama, maka jamaknya tidak sah. Nah, para ulama menentukan lama atau tidak lama diambil dari mana? Ternyata diambil dari uruf atau adat yang berlaku. Kita tahu juga antara antara khutbah dengan Jumat itu tidak boleh ada jeda terlalu lama. Lama dan tidak lama ini diambil dari mana? Dari uruf. Sebagaimana juga Imam Nawawi itu membolehkan bai'ul mu'athah, yaitu akad jual beli yang tidak memakai ijab dan qabul, yang didasari tahu sama tahu, itu salah satunya karena adat atau uruf yang berkembang pada saat itu. Sehingga sebagian ulama ada yang menuliskan mengenai legitimasi uruf, mengenai kekuatan uruf yang bisa kita ambil sandaran hukum, yang bisa kita jadikan parameter untuk menentukan sebuah hukum. Ada satu ulama Hanafiyah namanya Ibnu Abidin. Beliau menulis kitab namanya Nasrul Arfi fi Bina'i Ba'dil Ahkami 'alal Urfi. Pada kitab tersebut dituliskan beberapa kriteria-kriteria adat yang oleh masyarakat Islam pada saat itu sudah berkembang dan kemudian diakomodir oleh Islam itu sendiri. Artinya bahwa Islam dengan adat itu tidak kemudian dipertentangkan, tidak kemudian dipertarungkan. Islam bisa harmoni dengan adat. Dan harmonisme Islam dengan adat bisa kita jumpai pada fenomena masuknya Islam di Indonesia yang ternyata tidak membuang adat atau kebiasaan yang sudah berkembang pada masyarakat kita. Adat atau kebiasaan yang sudah berkembang di masyarakat kita, ini dicari dalil umumnya, kerangka umumnya dalam Quran, dalam hadis. Beberapa hal yang menyimpang dibuang. Beberapa hal yang menyimpang itu tidak dipakai, sehingga yang tersisa adalah adat atau kebiasaan tradisi yang bisa sejalan dengan Islam. Oleh karena itu ketika saya amati memang masyarakat Indonesia dengan berbagai macam budaya, tradisi, adat istiadatnya itu selagi tidak bertentangan dengan Islam, itu tentu saja kita akomodir dan kita lestarikan. Dan setelah saya amati, memang para ulama-ulama yang masuk ke Indonesia khususnya, ya, dan khususnya secara umum yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang dilihat adalah sisi kemanfaatannya. Ketika semakin banyak memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat, itulah yang diambil. Sehingga pada beberapa ajaran yang kita lestarikan, doktrin yang kita pakai, itu meskipun hadis dhaif sekalipun bisa kita jadikan landasan untuk fadhailul a'mal sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan itu banyak sekali contohnya, aplikasinya dalam laku keseharian kita sebagai umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambil contoh ketika di tradisi kematian khususnya di beberapa daerah di Indonesia, itu pada saat 7 hari ada pelaksanaan zikir fida namanya. Zikir fida itu zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, dan itu diyakini bisa menjadi tebusan bagi mayit yang sudah meninggal, tebusan dari api neraka. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal mengatakan hadis tersebut la aslalah. Hadis itu berbunyi, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kana fida'an lahu minan nar. Siapa yang membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali maka menjadi tebusan dari api neraka. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini la aslalah, tidak punya asal. Tetapi kita mengamalkan hadis ini berdasarkan sisi kemanfaatannya. Dari sisi tajribahnya ketika dicoba ternyata betul-betul memberikan manfaat. Oleh sebab itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan wa idza dha'ufa fin naqli 'amilna bitajribah. Meskipun secara naql, secara periwayatan itu dhaif, lemah, tetapi kita tetap mengamalkan dengan berdasarkan tajribah,
dengan berdasarkan uji coba yang ternyata uji coba ini sudah memberikan manfaat terhadap mayit. Dan itu ada cerita Ibnu Arabi, beliau mempunyai tetangga yang setiap hari mewajibkan dirinya untuk menghina Ibnu Arabi sebanyak 10 kali. Jadi tetangganya Ibnu Arabi itu mewajibkan dirinya sendiri untuk menghina, menghujat, menghardik kepada Ibnu Arabi sebanyak 10 kali. Suatu ketika ajal menjemput, tetangganya itu meninggal. Dan Ibnu Arabi seharian tidak makan, oleh murid-muridnya ditanya, beliau tidak makan sampai di satu malam, yaitu setelah sholat Isya, beliau kembali makan. Kemudian beliau mengatakan kepada muridnya, saya dari pagi membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dan saya hadiahkan kepada orang yang menghina saya. Dan saya tidak bisa makan sampai setelah saya tahu bahwa dia itu sudah enak, sudah bisa nyaman di alam barzah. Ini meskipun la aslalahu, tidak punya asal, akan tetapi kita mengamalkan hadis tersebut karena tajribah, karena uji coba yang ternyata memberikan kemanfaatan, dan itu banyak sekali. Seperti hadis lagi, man ihtajama yaumal arbi'a fa asabahu al-baras fala yalumanna illa nafsah. Siapa saja yang berbekam pada hari Rabu kemudian terkena penyakit kulit, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ulama tidak mengamalkan hadis ini karena hadis ini dinilai dhaif, secara periwayatan dinilai bermasalah. Ada satu ulama yang tetap berbekam di hari Rabu, di hari Rabu. Dan setelah itu terkena penyakit kulit, sudah berobat ke berbagai macam tempat tidak sembuh. Sehingga suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Nabi beliau diberitahu, kamu terkena penyakit ini karena kamu sudah berbekam pada hari Rabu. Beliau menjawab, bukankah hadis ini dhaif, bermasalah secara riwayat? Meskipun toh dhaif, tetapi tidak bertentangan dengan ucapanku yang lain, tidak bertentangan dengan dalil sahih. Artinya selagi memberikan kemanfaatan, kita tetap mengamalkan. Ini garis besar atau kerangka umum yang diyakini oleh ulama-ulama dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.